Malam ini, kita akan belajar tentang dunia penelitian, sebuah dunia yang penuh dengan misteri dan penemuan. Dunia yang penuh dengan pertanyaan dan rasa ingin tahu, di mana setiap jawaban membawa kita lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam. Seperti detektif, peneliti memulai dengan pertanyaan besar, apa yang ingin saya pecahkan? Pertanyaan ini adalah awal dari perjalanan panjang yang penuh tantangan. Disinilah pentingnya merumuskan masalah penelitian. Perumusan masalah adalah langkah pertama yang krusial dalam proses penelitian. Ia seperti kompas yang memandu arah penelitian, memastikan setiap langkah tepat sasaran. Tanpa kompas ini, kita bisa tersesat dalam lautan informasi. Bayangkan, membangun rumah tanpa fondasi yang kuat, tentu mudah roboh, bukan? Sama seperti penelitian, fondasi yang kuat adalah perumusan masalah yang jelas dan terarah. Tanpa perumusan masalah yang jelas, penelitian akan kehilangan fokus, membuat waktu dan tenaga terbuang sia-sia. Peneliti bisa terjebak dalam data yang berantakan dan kehilangan arah. Mari kita pelajari lebih dalam, bagaimana merumuskan masalah penelitian yang baik dan membawa kita pada penemuan baru yang bermanfaat. Dengan perumusan masalah yang tepat, kita bisa membuka pintu menuju inovasi dan pengetahuan baru. Setiap langkah dalam penelitian harus didasarkan pada perumusan masalah yang kuat. Ini adalah kunci untuk mencapai hasil yang akurat dan bermanfaat. Jadi, mari kita mulai dengan langkah pertama yang paling penting ini, dan lihat bagaimana perumusan masalah dapat mengubah cara kita melihat dunia. Setiap penelitian berawal dari rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu inilah yang menjadi bahan bakar utama dalam setiap langkah penelitian yang kita ambil. Tanpa rasa ingin tahu, tidak akan ada dorongan untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita. Mungkin, Anda mahasiswa geografi yang penasaran dengan dampak perubahan iklim terhadap garis pantai. Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana perubahan suhu dan cuaca ekstrem mempengaruhi ekosistem pesisir dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Atau seorang guru yang ingin tahu metode belajar paling efektif untuk murid-muridnya. Anda mungkin ingin menemukan cara-cara baru untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif, sehingga siswa dapat memahami materi dengan lebih baik. Disinilah pentingnya menentukan topik penelitian. Topik yang dipilih akan menjadi fondasi dari seluruh proses penelitian Anda. Topik yang baik adalah topik yang menarik minat Anda, sesuai dengan bidang studi, dan cukup spesifik untuk diteliti. Topik yang menarik akan membuat Anda lebih bersemangat dalam menjalani proses penelitian yang panjang dan menantang. Jangan takut memilih topik yang unik. Topik yang unik bisa membuka jalan bagi penemuan-penemuan baru yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Ingat, inovasi lahir dari keberanian mencoba hal-hal baru. Dengan berani mengambil risiko dan mengeksplorasi ide-ide baru, Anda bisa menjadi pelopor dalam bidang penelitian Anda. Setelah menemukan topik yang menarik, langkah selanjutnya adalah mempelajari ilmu yang sudah ada. Ini adalah tahap yang sangat krusial dalam proses penelitian. Disinilah peran kajian literatur sangat penting. Kajian literatur bukan hanya sekadar membaca, tetapi juga memahami dan mengkritisi informasi yang ada. Kajian literatur adalah proses membaca, menganalisis, dan meringkas berbagai informasi terkait topik penelitian. Proses ini membantu kita untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam penelitian sebelumnya. Melalui kajian literatur, kita dapat memahami konteks penelitian yang lebih luas, serta bagaimana penelitian kita dapat berkontribusi pada bidang tersebut, menemukan permasalahan yang belum terjawab, dan mengidentifikasi celah dalam penelitian yang ada, mempelajari metode penelitian yang pernah digunakan, serta mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari metode tersebut. Singkatnya, kajian literatur membantu kita membangun dasar pengetahuan yang kuat sebelum melangkah lebih jauh. Dengan dasar yang kuat, penelitian kita akan lebih terarah dan bermakna. Mempelajari banyak literatur bisa terasa sulit, apalagi dengan banyaknya informasi. Tapi jangan khawatir, ada beberapa teknik yang bisa membantu Anda. Pertama, tentukan kata kunci yang sesuai dengan topik penelitian. Gunakan kata kunci tersebut untuk mencari jurnal, buku, dan artikel terpercaya. Kedua, baca dengan cermat dan kritis. Catat poin penting, pertanyaan yang muncul, dan kritik terhadap argumen yang ada. Ketiga, gabungkan informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap.
Mari kita lihat contoh dalam bidang geospasial dan geomatika. Misalnya, Anda tertarik meneliti penggunaan Sistem Informasi Geografis atau SIG untuk mengatasi banjir di Jakarta. Dari topik yang luas ini, Anda perlu merumuskan masalah penelitian yang lebih spesifik. Contoh pertanyaan penelitian yang bisa diajukan, seberapa efektif penggunaan SIG dalam memetakan daerah rawan banjir di Jakarta? Apakah menggabungkan data cuaca langsung dalam SIG dapat mempercepat respon bencana banjir? Melanjutkan contoh sebelumnya, setelah merumuskan masalah penelitian yang spesifik, Anda dapat merancang metode penelitian yang tepat. Misalnya, analisis spasial dengan membandingkan data banjir sebelum dan sesudah penggunaan SIG. Survei kepada masyarakat dan pemerintah untuk mengetahui pendapat mereka tentang efektivitas SIG dalam mengatasi banjir. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi saran bagi pemerintah dalam meningkatkan penanganan banjir di Jakarta dengan SIG. Perumusan masalah penelitian yang baik adalah kunci keberhasilan penelitian. Ia membantu Anda tetap fokus, menghemat waktu, dan menghasilkan temuan yang bermanfaat. Ingat, penelitian adalah perjalanan mencari jawaban atas rasa ingin tahu kita. Dan perjalanan itu dimulai dari pertanyaan yang dirumuskan dengan baik. Teruslah bertanya, teruslah mencari, dan teruslah berkontribusi bagi ilmu pengetahuan. Catatan, sertakan daftar buku dan jurnal yang relevan dengan topik geospasial dan geomatika di sini.